Salam olahraga, selamat datang kembali Sobat Beru di channel Kroko Archery. Kali ini kita akan bahas Riser Jilo ya. Ini tiga generasi sekaligus, yaitu yang pertama G1 25 inch, yang kedua GT 25 inch, yang ketiga GT 27 inch. Nah, apa saja perbedaannya dari ketiga racer ini? Kemudian apa kelebihannya, keunggulannya dari generasi-generasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, G1 ya atau G1. G1 ini panjangnya yang 25, berat dari G1 ini adalah 1347 gram atau sekitar 2,97 lb ya beratnya. Kemudian kelebihannya yaitu ya, ini ada slotnya, bisa kita isi pemberat berbentuk lempengan atau juga pemberat seri kapak seperti ini. Tinggal kita masukkan ya. Nah, kita baut, tinggal plug and play istilahnya. Kemudian untuk info dari Jilo sendiri, semua aksesoris yang bisa masuk ke G1 atau generasi Jilo sebelum GT itu bisa diaplikasikan ke GT. Misalnya ya ini kapak ini, kemudian pemberat kotak atau pemberat yang bentuknya disk di dalam itu semuanya bisa masuk ke seri yang di atasnya. Selanjutnya GT25 ini adalah racer dengan teknologi terbaru ya dari Jilo, panjangnya 25, peruntukannya untuk yang atlet atau pemanah dengan postur tubuh ya kira-kira 170 cm ke bawah dianjurkan supaya lengkungan kurva limbsnya maksimal menggunakan seri yang panjangnya 25 inch ini. Ini kebetulan pakai pemberatnya model palu, dan pernah saya coba ternyata model palu ini, pemberat model palu ini tidak masuk, ulangi ya, tidak masuk ke seri G1. Jadi semua aksesoris masuk kecuali palu ini. Jadi berburu sekalian yang punya G1 kemudian ingin mengupgrade pemberatnya dengan seri terbaru yang bentuknya palu ini, tidak disarankan karena tidak masuk ya. Ternyata perbedaannya ada di lubang ini. Kita coba lihat. Nah, di GT lubangnya lebih besar, walaupun bobotnya GT lebih berat sedikit ya, selisih 3 gram berat dari Jilo GT ini yang 25 1350 gram. Sementara yang G1 ini 1347 gram, selisih 3 gram. Nah, ternyata perbedaannya yang membuat pemberat palu ini tidak bisa masuk ke G1 adalah beda lubang di tengah ini. Ini lubangnya kecil, sementara ini lubangnya besar. Dan baut yang di tengah ini tidak bisa masuk ke lubang yang kecil ini. Solusinya jika pemilik G1 mau mengupgrade pemberatnya ke pemberat yang bentuknya palu ini, harus memperbesar lubang yang di dalam riser ini. Kemudian yang membedakan lagi adalah teknologi terbaru dari Jilo. Ya, ini yang menyebabkan banyak pemanah barebow ingin beralih ke Jilo GT ya, karena limbs pocket ini ya. Yang pertama, limbs pocket ini mempunyai kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan poundage sampai dengan 30% dari spek limbsnya. Misalkan ya, ini ada limbs 30 lbs. Nah, 30 lbs kalau 30% berarti sepertiganya ya, kira-kira ya. Berarti bisa naik dari 30 itu bisa
mendapatkan bondage yang paling berat di kisaran 40 dan paling ringan di kisaran 20, dan itu sangat membantu sekali untuk archer-archer yang budgetnya minim, tidak ingin untuk terlalu boros membeli limbs sesuai kebutuhan jarak, atau untuk permainan yang berbeda di indoor maupun di outdoor. Itu biasanya kita tinggal setting limbs pocket ini. Kemudian kelebihannya adalah limbs pocket ini tidak merubah posisi kuncian antara limbs dengan baut ini. Sebagai contoh ya, kalau di racer lain pada umumnya, posisi ketika kita memaksimalkan bondage akan seperti ini limbsnya. Nah, akan seperti ini. Sementara saat kita nanti meringankan bondage, otomatis ini baut akan diputar ke atas. Nah, posisi limbs akan jadi seperti ini. Nah, ketika posisi limbs berada di posisi seperti ini akan mengakibatkan getaran berlebih di bagian ujung limbs ini. Nah, yang pertama akibatnya nanti suaranya akan keras, suara busur akan keras. Yang kedua, tentu kestabilan dan daya tahan busur, terutama limbs ya, akan berkurang stabilitasnya akibat dari adanya kemiringan ini. Namun tidak di Gilo GT ya, semua seri ya sama, baik GT 25 atau 27. Posisinya ketika kita menaikkan atau menurunkan bondage, yang bergeser adalah housingnya. Jadi posisinya akan selalu sama seperti ini. Dan ini sangat cerdas, teknologi yang sangat cerdas, akan membantu kita untuk mendapatkan suara racer yang tetap empuk di bondage berapapun. Kemudian keawetan limbs juga terjaga, keawetan racer juga pasti. Jadi posisinya tetap seperti ini, cuma berpindah limb pocketnya seperti ini. Kalau limb biasa naik turun akan seperti ini posisinya ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga, Gilo GT 27, GT27. Bedanya apa dengan yang 25? Beda di berat. Yang pertama jelas, untuk GT27 ini selisih 100 gram daripada GT25. Kalau tadi yang 25 ini 1350 gram, yang GT27 ini berat kosongnya tanpa pemberat tambahan ya adalah 1450 gram. Kemudian panjangnya beda, yang GT25 itu jelas 25 inch. Kemudian GT27 ini coba selisihnya ya biar kelihatan. Ya, selisih sekian. 25 inch, 27 inch. Kemudian apa kelebihannya? Ya kelebihannya saya kira lebih mahal. Yang pertama ya, harganya selisih lebih mahal, sekitar 1 sampai 1,5 juta lebih mahal GT27. Yang pertama. Yang kedua, lebih panjang. Tadi jelas 25 inch, 27 inch. Terus lebih berat juga. Kemudian selain itu sama. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan archer sekalian, misalkan membutuhkan busur GT, tidak selalu GT27 ini akan bekerja lebih baik daripada GT25. Pertama, sesuaikan dengan draw length dan tinggi badan. Kalau tinggi badan sobat archer sekalian itu di bawah 170 cm, ya alangkah baiknya pakailah GT25 agar tenaga yang dihasilkan oleh limbs menjadi maksimal. Apabila tingginya 170 cm atau ke atas, membutuhkan
limbs yang lebih panjang atau bowset yang lebih panjang, misalkan 70 ataupun 72. Nah, pakailah GT 27. Jadi semuanya ini, dua generasi ini antara GT 25 dan 27 itu semuanya sama bagusnya. Mana yang harus Sobat Archer beli, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan settingan bowset Sobat Archer sekalian. Tidak pasti memakai GT27 ini hasilnya akan lebih baik daripada 25. Nah, terutama drawling juga. Drawling harus dihitung juga. Kalau drawling Sobat Archer sekalian masih di bawah 29, nah, pakai GT25 ini sudah cukup. Namun apabila drawlingnya ternyata lebih dari 28, misalnya 29, 30 atau lebih dari itu, nah memang dianjurkan pakai yang panjang ini. Untuk performanya sendiri saya kira sama ya, tergantung kemampuan masing-masing archer dan settingan yang baik daripada bowset itu sendiri. Ya, selanjutnya cara yang dianjurkan untuk menaikkan atau menurunkan poundage ataupun mengatur tiller di Gilo GT ini sama ya. GT 25 maupun 27 punya mekanisme yang sama. Yang pertama, ada dua baut yang harus kita mainkan, yaitu baut pengunci bolt. Ini bautnya dari Kuningan, ada di dalam sini ya, dan cuma di kemasan bawaannya Gilo cuma dapat dua. Jadi bukan kanan dan kiri tapi di satu sisi saja. Saya sendiri lebih senang memasang di sisi yang dalam. Kenapa alasannya? Supaya pada saat kita menembak, setiap saat kita bisa dengan mudah mengontrol apakah baut ini kendor atau tidak. Kalau dipasang di sisi yang luar, kadang kita nggak lihat apabila bautnya kendor, kita nggak kontrol, lepas bisa hilang, kemudian bautnya tidak terkunci. Tapi kalau posisi di dalam seperti ini, kita masih pada waktu selesai menembak, kita bisa setiap saat tahu baut ini apabila kendor. Nah, itu fungsinya untuk kontrol saja. Tapi itu semua sesuai selera sobat-sobat sekalian, nggak harus di sini. Cuma kalau untuk saya lebih senang posisi di sini. Kemudian caranya yaitu sudah disiapkan semua ya kuncinya ya. Dari Gilo sudah termasuk dalam paket pembelian, diberikan kunci semua lengkap untuk men-setting busur ini. Yang kita butuhkan cuma dua kunci. Sudah saya pisahkan di sini. Yang pertama kunci kecil ini. Nah, ini fungsinya untuk mengendorkan baut yang di sini. Ya. Kita kendorkan. Kalau sudah dapat settingannya ya kita cukup kendorkan saja, tidak perlu kita lepas. Namun ini akan sekaligus kita praktekkan nanti untuk mengetahui seberapa poundage terendahnya. Bagaimana cara kita menentukan poundage terendah, mengetahui batasannya yang paling rendah daripada racer ini. Kita lepas saja, kemudian setelah kita lepas, yang kita mainkan adalah baut bolt ini. Baut bolt ini sudah ada juga kuncinya bawaan, tinggal kita putar ya. Nah, bagaimana caranya menentukan kalau kita sudah sampai ke batas maksimal dari settingan racer ini, batas maksimal paling rendah ya. Coba kita putar terus ke kiri. Nah, bisa sobat lihat sekalian, ketika kita melihat lubang ini tembus sampai ke belakang, berarti kita sudah melewati batas akhir paling ringan dari settingan busur ini. Ketika kita menemukan seperti ini, lubang terbuka seperti ini, berarti kita tidak direkomendasikan untuk men-setting busur di settingan sedemikian rupa. Harus lubang ini sampai tertutup seperti ini. Nah, bisa dilihat ya,
semakin menutup. Nah, ketika tertutup seperti ini, berarti kita sudah dalam kondisi settingan yang aman atau diperbolehkan oleh pabrik. Di batas aman kita men-setting busur dan kita sudah mendapatkan settingan yang paling ringan dari busur ini. Setelah kita dapatkan settingan bondage yang tepat, kita kunci kembali dengan baut yang tadi, dari kuningan tadi, kita masukkan ke lubang pengunci ini. Ya, yang perlu diingat, mengunci baut ini tidak perlu sampai kencang sekali ya. Kita cukup mengencangkan sampai tidak bergerak seperti ini, kita kencangkan secukupnya. Nah, sudah cukup. Jangan sampai, kalau istilah kerennya itu over tighten ya, atau terlalu kencang, karena bisa mengakibatkan busur ini bautnya rusak di dalam. Demikian review singkat kita kali ini, yang kita bahas secara fisik dulu, kemudian sedikit tuning. Dan untuk saran dari saya, apabila sobat Perbu sekalian bingung memilih antara 3 busur ini, saya sampaikan bahwa ketiga busur ini secara performa semuanya baik. Kemudian masalah mana yang harus dipilih, sesuaikan dengan yang pertama kebutuhan, yang kedua dengan budget. Nah, kalau kita belum butuh busur panjang terus beli busur panjang, ya sayang. Kenapa harus kita beli busur panjang kalau pakai yang pendek yang 25 pun performanya sudah baik. Nah, kecuali memang kita membutuhkan busur ini, busur yang panjang ini, GT27. Jadi saya tekankan sekali lagi, GT27 ini bukan berarti lebih baik dari GT25, tapi kedua busur ini memiliki performa yang sama. Nah, tinggal kebutuhan kita, sesuaikan kebutuhan kita dengan busur yang akan kita beli. Cukup sekian review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel Kroko Archery. Apabila bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Perbu sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.